Halo, selamat malam. Aku Helen Kailana Vina Cahyono. Aku akan menceritakan tentang asal-usul ketintang. Yuk simak ceritaku. Dikisahkan pada suatu ketika, di masa puncak kejayaan Kerajaan Majapahit, datang seorang laki-laki yang gagah perkasa. Laki-laki itu memiliki kesaktian yang tidak ada bandingnya. Dengan kesaktiannya, ia mampu membuka hutan hingga menjadi daerah pemukiman penduduk dan persawahan. Seorang diri, ia membabat pohon dan semak-semak di hutan. Padahal hutan itu tersebut terkenal dengan banyaknya makhluk halus yang senang mengganggu manusia yang melalui kali berantas. Hutan lebat itu berada di wilayah Ujung Galuh. Laki-laki sakti itu bernama Ki Wijil. Nama Ki Wijil merupakan pemberian dari seorang pembesar di Kerajaan Majapahit. Selain itu, menurut cerita banyak orang, Ki Wijil juga merupakan keturunan dari Empu Gandring. Ki Wijil juga merupakan suka membantu para manusia. Para makhluk halus menghuni hutan merasa terganggu dengan kegiatan Ki Wijil yang merusak tempat tinggal mereka. Karenanya mereka marah kepada Ki Wijil dan hendak membunuhnya. Pertarungan antara manusia dengan makhluk gaib pun tidak terhindarkan. Mereka bertarung dengan sengit. Ki Wijil mempertaruhkan nyawanya untuk melawan makhluk itu. Akhirnya Ki Wijil berhasil memenangkan pertarungan. Sekarang aku berhasil mengalahkan kalian. Aku minta kalian segera pergi dari sini. Tempat ini akan menjadi tempat pemukiman untuk manusia, ucap Ki Wijil kepada makhluk-makhluk halus yang sudah ia taklukkan. Telah terbukanya hutan angker itu menjadi membuat pusat perhatian bagi orang-orang yang sering berlalu lalang melewati kali berantas. Umumnya orang-orang tersebut bekerja sebagai pedagang di pedalaman Majapahit. Selain itu, Ki Wijil juga membuka area persawahan dan tempat tinggal yang dibuat. Untuk mengelola sawahnya, Ki Wijil menggunakan peralatan sederhana dari logam yang dibuat sendiri. Setelah panen, hasilnya dibawa ke Ujung Galuh untuk ditukar dengan barang-barang keperluan sehari-hari. Dibanding dengan penduduk lainnya, hasil pertanian Ki Wijil lebih berlimpah ruah. Tentu saja hal ini membuat heran orang-orang yang bermukim di daerah itu. Ki Wijil kami perhatikan hasil pertanian Ki Wijil setiap panen harus berlimpah ruah, selalu berlimpah ruah. Bukankah tanah yang kita garap sama, Ki? Tanya penduduk desa. Oh, memang tanah itu sama, tapi cara mengolah sawahnya saja berbeda, jawab Ki Wijil. Apa maksud Ki Wijil? Tanya penduduk tidak mengerti. Untuk mengelola sawah, aku menggunakan peralatan bertani yang terbuat dari logam. Pekerjaanku menjadi lebih mudah dan cepat. Hasilnya pun menjadi banyak yang seperti kalian lihat sekarang. Ternyata hal itu menyebabkan para warga sekitar menggunakan peralatan seadanya untuk mengolah persawahan mereka. Sedangkan Ki Wijil sudah menggunakan alat-alat yang lebih kuat dan tahan lama. Kemudian Ki Wijil menunjukkan alat-alat bertaninya. Ki, bolehkah saya meminjam alatnya? Sehari saja. Kebetulan saya esok akan menggarap sawahku. Tanya salah satu penduduk kepada Ki Wijil. Lalu Ki Wijil memperbolehkan penduduk itu untuk meminjam peralatannya. Mendengar jawaban dari Ki Wijil yang berbaik hati, orang itu merasa bahagia. Para semua penduduk meminjam peralatan bertaninya yang terbuat dari logam. Hal ini menyebabkan Ki Wijil tidak mengerjakan sawah miliknya. Pekerjaan Ki Wijil mengolah tanahnya menjadi tersendat. Hasil panennya pun jadi menyusut. Meskipun demikian, Ki Wijil tidak pernah marah dengan para tetangganya.
ia merasa bahagia karena dapat membantu tetangganya. Melihat kebutuhan para tetangga akan alat petani yang terbuat dari logam, Kiwichil mendapatkan akal untuk membantu mereka. Terbawa oleh naluri keluluhurannya, yaitu Empu Gandring, Kiwichil terpanggil untuk membantu para tetangganya dengan membuat sendiri alat-alat pertanian yang terbuat dari logam. Oleh karena itu, Kiwichil mendirikan bengkel pandai besi. Lalu Kiwichil membuat seperti celurit, mata bajak, dan lain sebagainya. Pekerjaannya Kiwichil itu sangat rapi dan bagus. Banyak orang yang minta diajarkan oleh Kiwichil bagaimana cara membuat pertanian itu. Aku akan mengajarkan banyak kepada kalian untuk membuat peralatan pertanian. Tapi satu syarat, kalian harus membantu para petani yang membutuhkan alat-alat itu, kata Kiwichil kepada orang-orang yang ingin belajar darinya. Baiklah Ki, kami akan menaati syarat itu, jawab orang-orang itu. Akhirnya Kiwichil mulai menurunkan ilmu kepada anak-anak didiknya untuk membuat alat-alat pertanian yang terbuat dari logam. Selama itu, kebanyakan anak didiknya tidak kembali ke kampung halaman mereka, melainkan tetap tinggal di daerah itu. Pesan moral pada hari ini adalah, jadilah orang yang berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Berikanlah ilmu dan kemampuan yang kita miliki untuk orang banyak. Terima kasih atas semuanya.